Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Restri Agripina dengan NIM C1C022035 akan mempresentasikan PPT saya yaitu PPNBM Masukan dan PPNBM Keluaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirma Eka Putra MSI. Lanjut saja ke definisi, yaitu kepanjangan PPNBM adalah pajak penjualan atas barang mewah. PNBM ialah pajak yang dibebankan kepada produsen barang mewah atas kegiatan produksi atau impor barang tersebut. PPNBM biasanya dimasukkan ke dalam harga jual produk dan dibayarkan oleh konsumen atas transaksi pembelian produk. Dapat dikatakan bahwa PPNBM adalah pungutan wajib yang diserahkan kepada pemerintah atas transaksi pertama barang mewah. Artinya, penjualan barang bekas produk mewah tidak mengharuskan pihak terkait melakukan pembayaran PPNBM. Perlu diketahui, dalam pemungutan PPNBM tidak memperhatikan subjek pajaknya, karena PPNBM termasuk dalam salah satu jenis pajak objektif yang mana pengenaan pajaknya didasarkan pada objek pajaknya. Jadi nilai pajak didasarkan pada nilai barang yang tergolong mewah tersebut. Dasar pengenaan PPNBM. Sebelum mengetahui cara menghitung PPNBM, yang harus diketahui yaitu harga jual produk termasuk biaya tambahan yang dikenakan oleh penjual, nilai impor atau cukai impor, uang dari biaya masuk serta pungutan lainnya. 3. Nilai ekspor atau semua biaya yang dibebankan oleh eksportir. Keempat, nilai penggantian atau termasuk biaya penyerahan, ekspor jasa kena pajak dan barang kena pajak, dan nilai lainnya. Perbedaan PPN dan PPNBM. Pertama, pengenaan pajak. PPNBM adalah pajak yang hanya dikenakan satu kali saat transaksi pertama, sedangkan PPN dikenakan pada setiap transaksi dari pedagang besar hingga eceran. Kedua, jenis pungutan. Dari segi jenis pungutan, PPN adalah pungutan yang didasarkan atas nilai tambah barang, sementara PPNBM adalah pungutan kepada barang golongan mewah. Ketiga, dari mekanisme pengkreditan, PPN bisa dikreditkan dalam mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan, sementara PPNBM adalah pajak yang tidak mungkin dikreditkan melalui mekanisme tersebut. Jenis barang mewah PPNBM. Sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertama nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, atau Undang-Undang PPN, barang yang termasuk contoh PPNBM meliputi barang-barang berikut. Pertama, barang selain kebutuhan pokok masyarakat. Kedua, barang yang dikonsumsi masyarakat kalangan atas atau berpenghasilan tinggi. Ketiga, barang yang secara eksklusif dikonsumsi masyarakat tertentu. Keempat, barang yang konsumsinya menunjukkan kelas sosial. Fungsi PPNBM yaitu pertama, penyeimbang pembebanan pajak antara kalangan atas dan masyarakat umum, dan sebagai pengendali konsumsi BKP barang mewah, bentuk perlindungan pemerintah terhadap produsen kecil dan menengah, dan PPNBM berkontribusi terhadap penerimaan negara. Tarif PPNBM. Tarif PPNBM, mobil dan barang mewah lainnya diberlakukan dengan cara mengalihkan nilai dasar pengenaan pajak terhadap besaran tarif PPNBM. Tarif pajak 10% berlaku untuk pengendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Tarif pajak 20% berlaku untuk kendaraan bermotor, kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang. Ketiga, tarif pajak 25% berlaku untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Dan tarif pajak 35% berlaku untuk minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah. Contoh perhitungannya itu berikut adalah contoh cara menghitung PPNBM untuk barang mewah. Faktori mengimpor PKP atau barang kena pajak mewah dengan nilai impor senilai 7 juta, sedangkan tarif PPNBM yang dikenakan misalnya 15%. Sehingga diketahui apabila dasar pengenaan PPNBM ada 7 juta dengan tarif PPN 10%, maka PPN sama dengan tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak PPN yaitu 10% dikali 7 juta. Sehingga PPN-nya ada 700.000. Sedangkan cara menghitung PPNBM adalah PPNBM sama dengan tarif PPNBM dikali dasar pengenaan pajak PPNBM, yaitu 15% dikali 7 juta, sehingga pajaknya adalah 1.050.000. Dampak PPNBM di Indonesia itu penerimaan negara mengendalikan konsumsi BKP, peningkatan penjualan mobil bekas, kenaikan nilai saham mobil, menurunkan emisi gas buang mobil. Pengkreditan PPNBM dalam mekanisme pengenaan atas PNBM sedikit berbeda dengan mekanisme pemungutan PPN. Mekanisme pemungutan PPNBM dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana yang telah disyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja, dalam pemungutan PPNBM tidak dikenal istilah pajak masukan, sehingga dalam PPNBM juga tidak dikenal sistem pengkreditan.
Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.